Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraham Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan seorang mantan kafir, boleh ya? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat Bang. Depan saya ini ada Bang Markus ya? Ya. Namanya masih Kristen banget ini. Masih. Masya Allah. Tapi udah ada nama Islamnya Bang. Oh sudah? Ada. Jafar Sodik. Jafar Sodik, Masya Allah. Aslinya Markus siapa Bang? Markus Latu Perisa. Latu Perisa. Perisa. Ya. Itu marga dari Bapak. Maluku ya? Maluku. Oh, Ambon Manise ternyata rupanya, Masya Allah. Panggilannya Bang Markus tetap? Iya. Nggak apa-apa ya? Iya. Biar inget gitu ya. Betul. Dulu pernah kafir gitu ya. Masih mendingan disebut mantan kafir kan daripada mantan muslim. Betul. Gitu. Saya juga nggak mau disebut mualaf terus Bang. Jangan mualaf terus lah. Kita begitu bersahadat, oke lah masih bisa disebut mualaf untuk beberapa waktu tertentu. Ya. Ya, tapi kan juga kita sudah terbebani dengan syariat. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah jadi muslim ketika kita bersahadat. Ya. Mualafnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini anak baru gitu Betul. aja lah. Betul Bang. Masih dapat zakat gitu. Walaupun saya nggak pernah terima, tapi ya nggak apa-apa, itu hanya untuk mengenal saja. Ya. Untuk masih dibina gitu. Ya. Bang Markus adat kapan? Di September sih Bang. Tahun 2024. Tahun ini? Tahun ini. Oh baru. September. Oktober, November. Mau jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Ya, Oh, tanggal 24. Tanggal 24. Berarti baru semur jagung berarti ya? Baru semur jagung. Oke, Masya Allah. Sadatnya di? Masjid Al-Falah. Oh, Al-Falah di daerah Jakarta Timur ya? Betul Bang. Timur. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Bang Markus. Bang Markus berarti papa dari Ambon. Mama lahir di Magelang, besar di Magelang. Oh, jadi mama orang Jawa. Orang Jawa. Tengah. Oh, jadi ini campuran Ambon Jawa gitu ya. Jawa. Berapa saudara Bang? Saya ada 5 saudara. Nomor? Saya nomor utama. Oh, anak sulung. Ya, anak sulung. Jadi semuanya Kristen semua? Semua Kristen. Sampai sekarang? Sampai sekarang Kristen. Oh, sampai sekarang semua masih Kristen? Masih Kristen. Berarti adik-adik juga masih Kristen? Masih Kristen Bang. Waduh, boleh tahu gerejanya Bang? Saya gereja di GPIB Penabur. Waduh, GPIB lagi mantap ya. Berarti dulu ikut apa? CD apa Bang? CD, betul. CD, lulus? CD kategorisasi saya lulus. Lulus semua? Pernah jadi seorang majelis juga di gereja Bang. Kapan? Itu udah lama sih. Udah lama Bang. Oh. Itu di sekitar saya sudah lulus kuliah ya. Majelis, maksudnya majelis Gereja, ya. Oh, oke. Saya sebagai diaken gitu kan. Kan ada penutu, ada dari diaken ya. Kalau diaken itu kan lebih ke umur-umuran muda segala macam. Yang tua tuh yang udah lebih tua. Milenial ke bawah. Ya, betul. Bahasanya seperti itu yang sekarang ya Bang ya. Kalau penatua kolonial. Gitu. Nah, itu juga dapat didatangkan oleh pendeta ke rumah. Karena kan awalnya itu saya sebelum menjadi majelis itu saya sebagai guru sekolah minggu Bang. Oke. Guru sekolah minggu, dapat perhatian anak-anak sekolah minggu, dapat mereka merasa kok penyampaiannya tuh lebih mengena kepada anak-anak. Gitu kan. Karena kan perbedaan kita waktu saat itu nggak terlalu jauh juga. Saya bawa berapa firman-firman yang memang pada dasar itu kita ketemu dulu dengan para ahli firman, kita bicara, sudah menyampaikan. Waktu berjalan segala macam, datanglah pendeta ke rumah, minta saya untuk menjadi majelis. Oke. GPIB yang di mana tuh Bang, kalau boleh tahu? Di daerah Cawang. Oh, Cawang. Ya. Okay. Terus? Saya bilang sama pendeta saya belum siap. Karena kan ilmu saya masih bisa dibilang saya tidak mengenal lebih dalam mengenai bicara Alkitab dasarnya. Saya hanya tahu pasal-pasal Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu dari pas kita mau belajar mengajarkan firman, meneruskan firman kepada anak-anak. Kemudian saya bilang sedikit ada dipaksakan juga, kira saya udah deh, coba deh. Karena pada dasarnya kan bicara mengenai masuk ke tatanan majelis itu kan nggak bisa coba-coba ya Bang. Iya. Sekali masuk udah. Iya. Dan juga tuh kita menanggung risiko, menanggung beban yang sangat berat gitu. Umur berapa tuh Bang Markus waktu itu? Untuk jadi guru sekolah minggu?
30-an cuma. Oh 30-an. Masih muda lah. Belum nikah. Belum nikah, badan masih bagus, masih pilih-pilih gitu. Masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih. Dan akhirnya saya menjalankan itu kok kayak nggak ada bimbingan, cuman terlalu cepat. Terlalu cepat. Lantas pendalaman kita pun juga tidak ada yang menjelaskan segala macam. Jadi serba terburu-buru semuanya, Bang. Karena kira saya menjalankan, berapa lama saya menjalankan kok rasanya kayak ada beban dengan. Ini kan nggak boleh ya. Takut dosa gitu ya? Iya. Ini kan nggak boleh pada dasarnya. Yeah. Kalau kita menjalankan apa yang bicara mengenai keimanan atau menjadi seorang majelis di gereja itu harus. Iya. Harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh untuk umat-umat segala macam. Sementara ketika saya berdiri di depan mimbari itu, ketika di hari Minggu itu, keringetan, Bang. Oh gitu. Karena saya merasa paling kan sekali 2 kali. Kalau udah rutin kan enggak lah. Dan juga ini terbentur dengan saya kerjaan. Saya bilang kalau dunia F&B itu kan nggak bisa hari Minggu terus. Apa? F&B. Oh, restoran. Iya, food and beverage. Oh. Itu hari Minggu nggak boleh libur. Oh. Jadi yang saya minta sama pendeta, minta waktu segala macam, terbentur segala macam, nggak bisa akhirnya, nggak bisa menggantikan saya. Dan sedikit malah saya melalaikan tugas. Dan akhirnya saya memutuskan saya untuk mundur dari majelis. Oke. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 99 sih, Bang. Waduh, masih kepala 9. 99. Iya. Itu saya mundur sebagai majelis. Akhirnya sebagai saya menjadi umat biasa aja. Menjalankan Kristen saya. Menjalankan perpuluhan nggak? Perpuluhan iya. Oh iya. Perpuluhan iya. Waduh, kalau enggak tadi teleponin pendeta loh. Bang Markus sehat gitu. Saya menjalankan perpuluhan juga sampai dengan kesibukan saya yang saya dapati dengan kerja segala macam. Saya ikut organisasi segala macam. Saya udah jarang tuh masuk kerja, Bang. Masuk ke gereja tuh jarang. Bahkan bisa dibilang sebelum saat ini itu saya udah 4 tahun lamanya saya tidak menginjak lagi bicara masuk ke gereja. 4 tahun dari sekarang? Iya. Ke belakang? Iya. Oh, udah gak pernah gereja lagi? Sudah gak pernah gereja. Kenapa? Karena bagi saya ada sesuatu hal yang kok dari banyak bahkan orang tua saya bilang kita masuk gereja itu bukan dilihat dari apa yang kita inginkan, tapi yang mereka lihat ini untuk umat-umatnya itu cara mereka berpakaian. Oke. Ini yang laki-laki itu yang perempuan nih? Sama aja sih, Mas. Oh sama aja. Tapi kan biasanya jadi sorotan yang perempuan. Yang perempuan. Ya. Kalau laki-laki kan nggak mungkin ke gereja pakai celana pendek kan? Kira saya nggak masuk lagi ke gereja, tapi saya tetap menjalankan prinsip agama saya sebagai Nasrani. Dan juga di keluarga pun juga saya masih berkumpul dengan adik-adik untuk berdoa bersama. Natal juga ikut segala macam. Karena di tahun-tahun itu juga saya udah nggak lagi di rumah. Saya ngekos. Jadi saya ngekos segala macam. Tapi hubungan segala macam komunikasi tetap berjalan. Tetap baik. Baik. Berarti selama 4 tahun belakangan ini Bang Markus ini menjadi Kristen kapal selam berarti? Bisa dibilang begitu. Bener kan istilahnya begitu kan? Betul. Nongol, jadi nyelam terus. Nongolnya kalau Paskah baru nongol, ya. Nyelam lagi. Nongolnya kalau Natal gitu. Oke. Tapi Bang Markus selama walaupun gak ke gereja tapi imannya masih iman Kristen masih kuat. Ya, karena kan nggak lepas dari apa yang kita tahu semuanya kan, karena itu adalah agama keturunan ya, Bang. Ya, dari kecil ya. Dari kecil. Ya. Dari kecil saya dibina dengan Kristen. Mau saya lihat orang tua saya Kristen ya, saya Kristen. Gitu. Tapi dulu orang tua di gereja aktif juga? Enggak. Oh enggak. Enggak terlalu aktif karena papa kan almarhum papa juga belayar. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi ngurusin kita lah. Cuman ada ibadah-ibadah rumah aja yang dikunjungi pada majelis gitu segala macam. Tapi selama 4 Bang Markus nggak ke gereja GPIB itu nggak coba cari gereja lain?
Saya sempat ke GBI. Oh GBI. GBI apa? GBI. Yang Tiberius atau yang Betani? Betani Bang. Oh Betani. Saya dulu. Saya datang, saya terkejut Bang. Kok Agak ini berbeda caranya ya. tepuk tangan, nyanyi, terus kayak musik segala macam. Ya, Jadi live music. jadi sedikit saya punya rasa kayak, oh kayak begini kali ya, karena tersentuh gitu loh Bang. Ya. Kalau GP bilang agak kusuk ya, Ya. nggak ada. Tapi ada tepuk tangan juga kan GPIB? GPIB itu nggak ada Bang. Hah? Nggak ada. Oh kalau saya dulu tuh yang GPDI yang tepuk tangan. GPIB enggak ya? Keyboard itu hanya sebagai alat untuk Ya. kita bicara. Cuma keyboard aja ya, nggak ada keyboard. drum, nggak ada gitar, nggak ada. Nggak ada. Jadi pas saya GPIB tuh mirip-mirip. GPIB tuh mirip-mirip kayak GKI ya. Iya. Oh. Jadi saya datang masuk ke GBI, ini ada drum komplit, alat musiknya komplit, dan semuanya lagu-lagunya itu banyak lagu-lagu yang mereka ini menggugah hati sampai saya mengeluarkan air mata segala macam. Bisa nangis ya di GBI? Bisa. Emang itu tujuannya itu begitu. Emang tujuannya supaya jemaat bisa nangis itu. Bisa nangis berarti ketangkep emosinya. Iya, emosionalnya dapat ya. Iya. Wah ini chemistry-nya dapat nih, kena gitu kan. Aduh, terus Wah saya merasa udah. Saya teman-teman waktu saat itu saya datang ke GBI, saya diajak. GBI yang di mana nih? Di daerah mana? Di Jakarta. Di Jakarta Bang. Di Jakarta. Di daerah Jakarta Pusat lah. Pusat. Oke. Saya diajak ke situ teman. Untuk sampai ke situ, lantas dengan kembali lagi dengan kesibukan saya yang monoton nih Bang. Saya nggak pernah lagi ke gereja. Jadi berapa lama ke GBI itu? 1-2 kali lah sih. 1-2 kali. Lah kan sampai nangis. Gak ketagihan? Enggak juga. Kirain udah nangis ketagihan gitu. Ya, terus akhirnya saya belum saya dengan kesibukan saya dengan monoton yang saya dapat itu, kira saya lupa, saya tidak lagi ke gereja. Saya tidak lagi ke gereja segala macam. Terus saya dapatlah pasangan Islam segala macam. Yang pacaran dengan perempuan Muslim. Sekian tahun mau resmi, mau jadikan sesuatu yang baik gitu kan, nggak jadi juga. Berapa kali karena itu? Terbentur agama. Tapi kan jarang ke gereja. Iya, sampai karena saya kalau waktu itu kan pemikiran saya, kalau saya dapat pasangan Muslim, pasangan saya harus ikut saya. Oke. Nah, berapa kali Bang Markus menjalin hubungan dengan perempuan Muslim? Ada sekitar 5 kali Bang. Waduh. Sekali lagi dapat ember. Sekitar 5 kali. 5 kali. Terus selama 5 kali itu Bang Markus juga selalu mengajak perempuan untuk masuk Kristen? Saya nggak mengajak, cuman dia mengajak saya masuk Islam. Oke. Saya bilang, tak dulu kalau misalnya kamu mengajak saya Islam, saya punya marga. Marga saya yang tidak bisa saya lepaskan. Berat itu ya. Berat. Tapi marganya tadi apa? Latu Perisa. Ya. Di Ambon sendiri ada nggak marga Latu Perisa tapi Muslim? Saya ke Ambon itu SMP kelas 2 Bang. Oh. Jadi nggak memahami secara baik. Di Ambon itu seperti apa. Tapi saya punya ponakan. Dari saya punya bapak, punya kakak, almarhum, itu dia masuk Islam. Oh, oke. Anak pertama juga. Oh, sambil diminum kopinya Bang. Santai kita di sini. Keponakannya Bang Markus ada yang masuk Islam. Iya Bang. Terus? Dengan berjalannya waktu, saya dapat pasangan Islam. Sempat saya diadili oleh salah satu pasangan saya, dari orang tuanya. Diadili Pak. Kenapa? Saya dipanggil ke rumahnya. Oleh orang tuanya. Saya dibilang, kamu sejauh apa dengan hubungan anak saya? Saya bilang sudah sejauh seperti pasangan suami istri. Oh dia marah. Dia sampai sebuat Allah Akbar. Dia bilang, anak ini mati dan tangan saya hari ini. Waduh. Terus?
Dia bilang dia minta istrinya untuk ambil golok. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang silakan bapak potong saya, tapi jangan pernah menyesal ketika darah saya menetes ke bumi. Apa yang saya lakukan pada anak bapak itu tidak ada sia-sianya bagi saya. Dan yang lebih buruk lagi, pasangan saya ini tidak membela saya. Justru membela orang tuanya. Dan situ penyesalan saya yang sangat mendalam. Kalau cinta, kalau sayang, kenapa harus begitu kan begitu bahasa. Nah, memang sedikit dramatis sih bang. Kayak sinetron bang ya? Ya karena kayak sinetron. Saya bilang sampai sempat saya bilang sama orang tuanya, kok bapak ini seperti Tuhan ya, seorang Tuhan di mata saya. Karena bapak bilang apa pertanggungjawaban saya nanti ketika ada di depan di Nabi Muhammad ya bang. Saya bilang, Om, saya lahir, saya nggak tahu bahwa saya agama Kristen. Anak Om juga ketika dia lahir, dia nggak tahu dia agama Islam. Tapi beranjak dewasa, beranjak dewasa segala macam, dia lihat bahwa orang tuanya Islam, saya lihat orang tua saya Kristen, ya kira saya Kristen, dia Islam. Dan permasalahannya ini kan bukan masalah agama antara Islam dan Kristen, tapi permasalahan rasa. Permasalahan kasih sayang. Nah ini apa bedanya sih? Sementara Tuhan itu tidak pernah membedakan umat-umatnya. Kenapa kita sebagai umat yang percaya akan Tuhan namanya Tuhan, gitu, kok kita membeda-bedakan sendiri? Gitu. Itu pertanyaan saya tuh yang saat itu saya lontarkan ke orang tua. Orang tua itu ya. Terus? Nanti nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Sekarang apa bedanya Kristen sama Islam? Semua bicara dengan kebaikan. Semua tidak bisa, semua tidak bicara mengenai keburukan. Semua mengajarkan firman yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan menjalankan itu untuk umat-umat dan menyebarkan. Ceritanya mau khotbahin gitu gimana maksudnya? Dia khotbah tapi sambil emosi gitu. Oke. Kalau mau menghajar saya dan membunuh saya silakan. Saya siap. Waduh, mantap dong. Keder jadi dong orang. Akhirnya dia melemah segala macam. Dia bilang ya sudah. Pokoknya saya tidak setuju bahwa anak saya harus berpasangan dengan Kristen. Karena Kristen begini-begini sampai saya bilang bahwa berarti Om sudah menyatakan bahwa Kristen itu najis ya Om. Saya seperti binatang berarti dianggap Om. Saya bilang, saya sampai mengeluarkan kata-kata yang tak sopan pada saat itu sih. Kira saya udah selesai semuanya, saya pulang, saya pamit pulang, sampai saya keluar pintu rumah, dia pesan, dia bilang, saya tahu kamu tuh aktivis. Aktivis apa bang? Saya dulu aktivis bang tahun 98. Oh 98, aktivis 98. Aktivis Trisakti. Iya, mantap. Aktivis. Saya nggak mengakui diri saya aktivis, cuman orang mengakui saya. Bilang saya adalah seorang aktivis. Iya. Kira saya keluar, dia bilang nanti hati-hati ya kamu ya, kalau misalnya lagi demo segala macam. Oh siap Om. Itu orang tuanya malah malah gitu. Oke. Terus? Udah akhirnya kita saya nggak ketemu lagi dengan dia. Itu kita udah berpacaran itu selama hampir 8 tahun lamanya. Oh lama juga ya. Dari kelas 2 SMA sampai saya semester 2. Oke. Dan itu akhirnya saya merasa punya dendam dengan perempuan segala macam. Tidak menyakiti, tidak. Kenapa dendam apa? Dendam kok apa sih yang menjadi suatu polemik atau perbedaan yang secara signifikan itu membelah antara Islam dan Kristen? Maksudnya mereka tegas menolak Kristen gitu ya? Sampai jadi permasalahan rasa pun itu diatur, dihalangi nih. Bagi saya nggak fair nih. Berarti Tuhan nggak fair dong. Berarti dunia ini nggak fair dong. Terus? Kalau saya memilih pasangan itu, saya nggak akan mungkin nanya kamu dari mana, nggak itu juga. Karena saya melihat pasangan situ ada orang yang pintar, orang yang baik secara batin dan rohaninya, dan dia mau mengurus saya, dan dia terima pada saya. Itu yang saya terima.
Tapi ya terbentur hal itu lagi, terbentur hal itu lagi. Jadi 5 kali itu semua halangannya karena agama. Agama. Sampai teman-teman saya yang Kristen, kenapa sih sih ngajari gereja aja? Lah, maaf, gereja itu tempat orang beribadah. Bukan tempat orang mencari calon atau pasangan hidup. Tapi ada juga yang cari calon di gereja. Kalau itu terserah ya, Bang ya. Itu kan hak. Tapi kenapa bisa sampai 5 kali ketemu calon muslim semua? Kenapa nggak cari yang Kristen? Kalau saya sih punya dari hati ya, Bang. Saya nggak mau mencari Kristen itu dengan saya datang ke gereja. Hah? Maksudnya? Karena orang banyak bilang datang ke gereja aja nanti pasti kan ada jodohnya kok. Justru orang yang peduli dengan saya bicara dengan rasa. Itu orang Islam. Oh. Dengan saya bicara, dengan saya berbagi rasa segala macam, mereka itu ternyata. Karena akhirnya seiringan waktu berjalan di tahun 2023 ya, saya berkenalan lah dengan seorang wanita yang sekarang menjadi pasangan hidup saya. Yang keenam nih berarti nih. Oh iya. Yang keenam nih berarti nih. Oh berarti dapat ember Mbak. Waduh, Masya Allah. Terus yang ini jadi gitu ya. Yang ini jadi Bang. Waduh, akhirnya. Gitu. Karena dari wanita ini dia tidak menggugat masalah hal spirit mengenai keagamaan. Justru yang saya pelajari dia tuh dari secara dia berpikir, secara dia berdialektika, berretorika itu bagus. Oh, pendebat kali dia. Bukan. Sama-sama di bidang gerakan, Bang. Oh, oke. Di bidang gerakan. Teman saat itu dia kita punya salah satu teman untuk menjadi dewan, kita sama-sama bicara mengenai untuk pendukungan suara ya, Bang, untuk pemenangan. Nah, di situ lagi aktivis juga akrab, ya. Aktivis juga. Aktivis juga. Mulai dari situ sama-sama anak Trisakti juga, Bang. Oh. Oh gitu. Dulunya satu kampus berarti. Beda. Enggak, beda kampus. Okay. Karena kan kalau di STPT itu kan saya flashback dulu sedikit. Itu di Bintaro tempatnya. Oke. Oh, jadi Bang Markus ini dulunya mahasiswa apa? Sekolah tinggi Pariwisata Trisakti. Pariwisata Trisakti. Iya. Oke. Yang di Bintaro. Yang di Bintaro. Nah, terus yang istri yang sekarang dulunya di Rawasari. Oh, itu Rawasari. kampus C. Kampus C itu ada terdiri dari 3 kampus. Jadi ada Grafika Trisakti, ada asuransi Trisakti, dan transportasi Trisakti. Dan istri saya sekarang ini dia anak Akastri. Anak apa? Akastri. Akastri. Akademi. Asuransi ya, Akademi Trisakti. Oke. Oh, orang asuransi toh rupanya. Akhirnya berjalan siringan kita berduaan sambil menjalankan tugas segala macam. Banyak cerita lah. Kita akhirnya buka hati. Dulu kamu seperti apa? Terus kamu seperti apa segala macam. Terus itu belum bicara mengenai keimanan, Bang. Belum. Lantas saya cari tahu dulu dia seperti apa orangnya. Dia pun juga demikian. Akhirnya kok kita ada sedikit chemistry ya gitu. Banyaklah cerita panjang banget ini. Kalau misalnya dibicarakan mungkin sampai pagi kali, Bang. Ini. Berapa lama Bang Markus menjalin hubungan itu sampai bicara iman? Kurang lebih itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Baru ngomongin iman. Ya. 8 bulan. Lantas dia bicara sedikit, dia kasih masukan ke saya segala macam. Dia bilang, saya tidak pernah mengharapkan kamu untuk masuk agama Islam. Cuman kalau kamu ingin menjadi satu imam bagi saya dan anak-anak saya, kita nggak bisa berbeda agama. Oke. Terus, ya udah, kasih saya waktu, saya bilang. Agama lagi. Iya, agama lagi. Ya berarti ya. Tapi dengan segala macam pengalaman, saya dimulai lilas kan. Kasih saya waktu. Saya ingin cari tahu Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Dikasih waktu berapa lama, Mbak? Dan dia nggak menentukan. Oh, Dia nggak menentukan waktunya kapan. Terus? Jadi saat itu pas saya
di satu rumah kontrakan gitu bang. Saya diputarkan lah Instagram misalnya. Kayak Instagram ya, TikTok. Nah ini tonton ini deh. Saya lihat. Nah di situ ada Bang Donitan kan. Oh, video saya. Wah, Doni lagi gitu. Di situ saya perhatiin bang, saya lihat. Terus saya bilang, kok ada kemiripan ya? Kok ada kesamaan ya? Antara Islam Kristen. Iya. Oke, terus? Mulai tuh, saya ulang sampai 3 kali bang. Dengan cuplikan itu yang sama, saya 3 kali nonton, saya ulang terus. Terus saya lihat lagi dengan ayat suci yang diutarakan oleh Bang Doni, bicara perbedaan antara ini sama ini, Matius ini sama Lukas ini segala macam. Dengan gospelnya segala macamnya. Wah ini menarik juga nih. Lu kok sama ya? Dan akhirnya terlontarlah kata, dia bilang, siapkan kau untuk menjadi seorang muslim. Siapa? Calonnya waktu itu? Saya. Mbak ini? Ya. Oh, terus? Saya bilang, saya masuk muslim bukan karena kamu ya. Ya. Tapi saya masuk muslim karena saya lihat bahwa sebenarnya ini muslim bicara dengan muslim dan Kristen itu tidak bedanya. Karena saya lihat dari itu, Bang Doni tuh ngomong begini. Yesus itu mati di kafan nggak? Gitu. Ya. Iya di kafan. Agama mana yang meninggal di kafan? Yesus itu puasa nggak? Puasa. Agama mana yang puasa? Yesus itu disunat nggak? Sunat. Agama mana yang disunat? Bener juga. Kok bener juga. Nah, memang ada kan di Bible kan? Iya. Terus sampai terakhir, Yesus itu makan babi nggak? Enggak. Agama mana yang nggak makan babi? Islam. Jadi kalau misalnya kamu pencinta Yesus, kamu harus masuk Islam. Wah bener juga. Iya. Oh gara-gara itu. Jadi logika sederhana aja bang. Ya, dari situ saya mandangnya sebagai logika sederhana aja, memandang suatu pengajaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi saat itu. Iya. Entah dari Yesus dengan yang Yesus bisa dibilang dengan Nabi Isa, Al-Masih itu, dan Nabi Muhammad itu sama. Perbedaan mana? Kalau diperhatikan nih bang ya, yang dilakukan Yesus dalam Bible sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada kemiripan. Yeah. Kalau ada kemiripan, berarti kan ada satu sumber yang sama. Betul. Betul kan? Betul bang. Itu kan meneruskan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Betul. Nabi-nabi sebelumnya menerima ajaran dari satu sumber. Yeah. Nah, semuanya itu oleh Nabi Muhammad SAW hanya disempurnakan secara syariat. Oh iya. Tapi kan akidahnya semua sama. Betul. Apakah ada dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Trinitas? Iya. Kan gak ada juga. Iya. Iya betul. Sampai saya bilang begini sama keluarga saya bang. Sampai ada saya bilang, pernah gak Yesus menyebut dirinya ketika dia di depan umat dia adalah seorang Kristen? Gak ada. Saya bilang gitu bang. Iya. Kalau ada di dalam Alkitab, tolong tunjukin sama saya. Keluarganya gimana? Bingung. Oh bingung. Karena siapa yang bisa membuktikan? Ya. Emang kita lahir dari saat itu kan enggak? Tapi karena difilmkan dengan tokoh Nabi Isa ini, kayak katakan Yesus Kristus sang penebus gitu. Di kalangan Kristen, orang mengaku bahwa Nabi Isa ini adalah milik Kristen. Tanpa tahu sebab itu Bang Marus ngomong begitu ke keluarganya itu udah sadar belum? Waktu itu udah. Oh, udah. Udah bang. Oke. Saya udah sadar. Makanya saya ngomong begitu. Udah sahadat langsung berdakwah ya ceritanya, masya Allah ya. Keren. Aduh, masya Allah. Dan itu nggak saya rekayasa memang. Nggak saya rekayasa memang. Karena saya tahu sendiri bahwa dengan cuplikan film dari Nabi Isa sebagai menebus dosa umat itu, dia datang sebagai penebus dosa itu, dia tidak mengatakan bahwa dia Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen juga. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya. Bahkan yang dilakukan, yang sekarang dilakukan oleh umat Islam. Iya. Ya. Dia membuat mujizat, iya. Ya. Mujizat untuk orang buta bisa
nyala kembali. Orang mati bisa dibangkitkan kembali. Orang yang sakit bisa disembuhkan. Iya. Mujizat itu datang dari mana kan? Dia satu sumber yang kita tahu. Gitu. Nah, ini perbedaannya apa sih? Masya Allah. Nah, waktu Bang Markus memutuskan untuk bersyahadat, itu membutuhkan waktu berapa lama? Dari mulai menonton video saya misalnya kan, sampai itu akhirnya 2 minggu sih bang. cuma 2 minggu. 2 minggu. Widih, 2 minggu. keren 2 minggu. 2 minggu saya punya tekad. Akhirnya saya memberikan diri. Jadi saya mau sadar. Masya Allah. Terus responnya calon waktu itu gimana? Dengar begitu? Udah senang. Oh, nggak bilang kamu pura-pura kali, gitu. Enggak ya? Enggak ya? Dia bukan dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah mengerti apa yang harus kamu jalankan. Udah akhirnya saya sadar. Hari itu juga saya minta saya harus sadar. Waduh. Kita awal itu kita ke MUI. Terus tutup. MUI nggak bisa. Hari apa waktu itu? Hari Sabtu. Oh, Sabtu. Udah tutup kantornya? Ya sore. Kita datangnya sore jam 3:30 bang. Oh, ya udah pulang lah. Iya. Iya. Kira kita ini kemana lagi ya kita cari? Oh, ada satu masjid ya bilang di tempat dari rumah. Kita ke situ aja dulu deh. Karena dari keluarga dia pernah ada yang sadat di masjid itu. Iya. Kira saya ke sana, saya datang kebetulan ada nih orang yang bisa melakukan sadat. Kira saya di situ lah mengikrarkan namanya. Waktu bersyahadat gimana rasanya? Saya merasakan satu kenyamanan sih bang. Saya merasakan yang namanya kesenangan dalam hati dan jiwa ini. Karena ketika saya melakukan yang namanya mengatakan 2 kalimat syahadat itu, mereka yang sekeliling saya ini mengatakan bahwa selamat datang saudara-saudaraku. Masya Allah. Sambil dirangkul. Masya Allah. Setiap Muslim itu bersaudara. Ya. Walaupun bukan saudara satu bapak satu emak gitu, tapi dalam iman itu semuanya bersaudara, merasakan sesuatu yang sama gitu. Kita kalau Kristen sih memang saudara bang, saudara. Tapi emang tidak seperti apa yang saya lihat ketika saya mualaf bersahadat. Oh, oke. Ya. Sepanjang saya bersahadat dan akhirnya saya menjalankan namanya seorang mualaf itu. Saya cukup bingung nih namanya ini sholat tuh kayak gimana sih? Sampai akhirnya pasangan saya ini dibikin suatu karton, ditulis urutan sholat ditulis. Oh, nggak sama masjid itu nggak dikasih pembinaan apa gitu? Saat itu sih enggak. Oh, oke. Sebelum syahadat udah sunat belum? Saya belum. Sampai sekarang belum? Astagfirullahaladzim. Takut. Bukannya takut sih bang, maksudnya kalau misalnya emang harus disunat sih ya kan? Harus disunat. Kapannya itu sempatnya kapannya waktunya kapan itu belum sempat sayanya gitu loh. Sampai saya bilang sakit nggak sih? Coba dicubit tangannya, coba dicubit. Kayak gitu rasanya. Udah nggak jauh, udah beda gitu. Enggak, cuman ngomong-ngomong kalau aktivis 98 disunat alot nggak ya? Makanya saya pernah bilang bang, umur saya 40 kan masih bisa kan ya? Nabi Ibrahim alaihissalam umur berapa disunat? Gitu bang. Iya, pakai kampak lagi. Mau pakai kampak atau mau pakai potongan kuku bang? Tenang gitu, nggak ada yang perlu ditakutin sunat. Nanti gini aja ya, Bang Markus. Masjidnya nggak suruh sunat di orang-orang masjid. Enggak sampai menanyakan detail. Kamu udah sunat belum? Enggak. Waduh, gini aja, cari waktu ya yang paling nyaman buat Bang Markus. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kasih tahu Suci.
Oh gitu ya. kita kirim juru sunat ke rumah. Wow. Ayo lo. Wow. Sunat di rumah. Oh gitu ya. Sunat di rumah, jadi nggak perlu ke klinik, nggak perlu ke rumah sakit, sunat di rumah, langsung dikasih obat. Oh gitu. Nah, nanti saya kasih sarungnya. Oh sarung agak beda kali Bang. Untuk sarung yang biasa tolak. Sarungnya nanti ya, pokoknya nggak ada yang sempit lah, sarungnya lebar-lebar semua. Bang. Masya Allah. Aduh, udah 3 bulan ini. Tapi masih mending Bang, 3 bulan. Kemarin ada seorang ngakunya mualaf, minta tolong disunatkan oleh kita. Kita minta dong surat bersyahadatnya kan. Ketika saya lihat bersyahadat itu udah 20 tahun yang lalu. udah mualaf 20 tahun yang lalu baru minta disunat coba sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh. Oke, tenang, nggak apa-apa. Nanti kita kirim ya. Sunatnya. Saya cuma butuh fotonya aja Bang nanti. Ya, Nanti ada fotonya setelah selesai sunat, bukan sebelum sunat ya. Setelah selesai sunat fotonya begini. Tenang, nanti kita kirim lah. Terus setelah pada waktu bersyahadat itu orang tua tahu nggak, Mama? Belum tahu. Belum tahu. Keluarga belum ada yang tahu Bang. Terus Saat berapa itu belum lama tahu. setelah bersyahadat itu baru kasih tahu orang tua? Seminggu ya, semingguan. Karena kan saat itu juga hubungan saya dengan yang istri saya ini juga belum resmi Bang. Resmi pun juga harus ini kan. Iya. Zuatnya harus satu. Kira-kira saya ngomong, saya minta restu sama ke Mama. Mama sih udah tahu kalau saya tuh punya pasangan, terus dia bilang, kayaknya info-info dengar kamu mau masuk Islam. Udah ada gosip gitu ya? Udah ada gosip nih Bang. Oh, aduh. Terus? Iya. Emang apa bedanya? Nggak bisa Terus? sama nama Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Wah kalau begitu Mama nggak setuju deh. Oh kalau begitu juga, saya jangan jadi deh. Nggak jadi apa? Mau jadi nikah sama pasangan saya sekarang. Terus? Karena sebelumnya itu pasangan saya ini udah dekat sama Mama. Oh, udah kenal. Oke. Mama sakit, dia datang tanpa disuruh. Karena kan pasangan hidup saya ini orangnya dia ini anak yatim piatu Bang. Oke. Yatim piatu dan dia memang membutuhkan figur seorang ibu. Jadi ketika ketemu sama dengan mama saya, nah disitulah kecintaannya dia kepada orang tua sebagai ibu. Di situ timbul. Dia perhatiannya sangat ke saya gitu kan. Oh jangan kalau begitu, kesian nanti. Waduh, mamanya langsung. Iya. Terus gimana nih? Mama nggak setuju Markus masuk Islam, tapi Mama melarang Markus untuk pisah. Nanti kena gede, Markus udah tua, siapa yang mau melayani Markus? Jadi Mama setuju dengan calonnya waktu itu. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, terserah kamu deh. Kamu udah dewasa Markus. Kamu udah tahu mana yang buruk, mana yang enggak. Kamu memilih jalan ini, dosa kamu pikir sendiri bukan Mama. Oh ya udah Mak. Dosa itu urusannya bukan kita manusia, urusannya urusan Tuhan. sebenarnya gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya mamanya Bang Markus ini setuju dengan calonnya. Setuju. Tapi tidak setuju Bang Markus masuk Islam. Betul. Dengan kompleks lagi tuh Bang. Tapi pada waktu ngomong itu Bang Markus sudah bersyahadat. Udah. Oh gitu. Terus nggak langsung ngomong udah bersyahadat. Enggak. Oh belum. Saya butuh waktu dulu kan. Saya cari timing yang tepat dulu untuk bicara masalah ini karena bicara masalah itu kan sangat krusial sekali di kalangan Kristen ini kan. Iya. Jadi memberi kabarnya 2 kabar tuh ya. 2 kabar. Satu masalah menikah, satu masalah masuk Islam tuh ya. Belum tentu kuat itu mamanya dengar kabar itu. Iya, yang satu setuju tapi yang satu dia nolak. Iya. Begitu kan umurnya 74 saya takutnya kan drop secara fisikal itu kan. Waduh. Akhirnya dengan saya nggak tahu bagaimana gitu kan, mungkin Allah punya rencana. Allah punya cara yang kita nggak tahu Bang. Yeah. Saya sampai di rumah dengan pasangan saya bawa yang udah adik-adik saya udah tahu. Adik-adik udah tahu? Udah tahu. Oh, okay. Udah mengenal. Enggak, maksudnya adik-adik sudah tahu masuk Islam atau sudah kenal dengan calon? Sudah kenal sama calon saya. Oke.
dikenal masuk salah, dan juga udah ada yang tahu saya masuk Islam. Oh. Itu adik saya nomor bontot yang paling bungsu tuh laki-laki, sama yang nomor 4 perempuan. Bocor tuh ya. Bocor. Oh. Akhirnya udahlah, udah yang nomor 4 ini sama yang nomor 5 ini mereka bilang udah itu urusan kamu, kamu udah dewasa. Apapun yang kamu lakukan ayo, itu hak kamu. Ada yang nanya nggak bang ke Bang Markus, kenapa masuk Islam gitu? Banyak bang. Oh banyak. Enggak, maksudnya adik-adik atau saudara? Ada. Banyak. Kenapa masuk Islam? Jawabnya gimana? Saya bilang nggak ada bedanya kok. Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya apa maksudnya? Tentang cara berdoanya, cara beribadahnya, tentang pembawaan firmannya segala macam. Bagi umat yang saat itu ya bang, sampai saat ini itu nggak ada bedanya. Permasalahannya apa? Maksudnya nggak ada beda antara Kristen dan Islam, atau nggak ada beda tentang Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW? Itu salah satunya itu. Oke. yang Kalau agama saya Kristen dengan Islam memang pasti beda. ada perbedaan. Pengajarannya yang dibawa, Oke. yang dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ini Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oke. Sampai bilang sama tadi itu bang, siapa yang puasa tuh sunat sujud, segala macam, sujud makan babi segala macam, siapa ya? Udah terserah deh dulu lagi. Udah terserah deh. Sadar juga kali Pak ya. Udah terserah deh. Mungkin juga kalau misalnya saya udah tua, siapa yang mau saya, jamin saya hidup. Kamu mau ngurusin saya? Enggak. Kamu udah nikah. Kamu mungkin bisa. Ya saya harus cari pasangan yang pasti dong untuk hidup saya. Siapapun dia, dari manapun dia. Ketika saya mengatakan saya cinta dengan dia saya sayang sama dia memberikan feedback yang baik dengan saya. Dan kenapa enggak? Jadi mereka nggak bisa apa-apa dong ya? Nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya saya datang ke rumah, saya minta restu, saya ambil air di baskom bang. Buat apa? Buat kaki ibu mama kaki saya. Mama. Saya basuh. Oke, Masya Allah. Saya basuh dengan mama yang dengan penuh dengan air mata yang bercucuran itu. Waktu membasuh kaki mama itu mama udah tahu. Udah. Mama Saya udah ngomong, masuk iya. Islam. Oh, terus? Dia nangis dengan air mata yang bercucuran, dan juga saya juga begitu. Keluarga saya juga, adik-adik saya juga menangis saat itu. Saya bilang, Mama ingat nggak cara sebenarnya seperti Markus lakukan ini sama nggak dengan Nabi Isa melakukan ibunya ketika untuk membasuh kaki? Ya. Basuh. Saya minta maaf sama Mama, saya minta restu sama. Walaupun nangis akhirnya disetujui. Mama bilang setuju. Mama merestui. Mama merestui Markus sama calon. Sampai akhirnya saya minum bang. Akhirnya saya minum. Air basuhnya, air bekas basuh kaki. Satu baskom? Iya. Diminum semua atau satu gelas aja? Keren semua semuanya wah. Saya mandi berarti. Kalau semua kembung kan. Akhirnya saya ambil satu gelas sama satu gelas yang besar ya, satu mok tuh. Ini saya minum, calon saya juga minum. Waduh. Dan dia juga cium kaki sama saya. Dari situ ya akhirnya udah. Ya. Sebenarnya sih nggak ada ajaran begitu. Ya, tapi itu hanya untuk menunjukkan rasa hormat aja. Rasa hormat kepada orang tua saat itu yang. Iya. Di dalam Islam sih nggak diajarin begitu, Bang. Bagi saya bicara dengan ibu kan ibu yang satu yang melahirkan saya. Iya. Ibu itu surga ini di telapak kakinya gitu. Dan saya harus mengatakan itu dengan benarnya. Terus akhirnya menikahnya kapan? Nikahnya di bulan November. Waktu sebelum menikah ibunya nggak bilang, kamu mau nikah kok nggak sunat gitu? Enggak ya. Gimana ini? Saya udah bilang sama mama saya, nah saya mau sunat. Ya udah nggak apa-apa, sunatnya untuk kesehatan. Oh, berarti boleh nih? Ya boleh. Ya boleh mah. Enggak. Wajib mah. Cuman keberanian saya aja bang. Untuk waduh, sunat lagi ini gimana rasanya? Takutnya udah alot apa belum? Udah lah gitu-gitulah. Namanya pisau bedah mah setebel apa juga lewat. Tenang aja. Kan disuntik. Iya dong, enggak sakit. Sakitnya tuh besoknya biasanya, pagi-pagi biasanya. Sudah hilang ininya ya, apa reaksi. Bukan, kalau pagi-pagi kan biasanya ada yang berontak kan biasanya. Oh iya itu dia.
Enggak lah, itu biasa lah. Masa sama anak 8 tahun kalah gitu. Iya, iya. Tenang aja, nanti kita bantu lah, kita aturin lah pokoknya. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada masalah dengan keluarga ya, berarti ya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cuman apa minggu-minggu ini sempat ada dari saya punya adik itu ada 2 orang yang menghakimi saya secara langsung. Oh, soal apa? Soal agama lagi? Soal agama. Iya. Dia bilang semoga lo sadar ya, karena lo udah melakukan hal di jalur yang sesat. Waduh. Saya bilang kok jalur yang sesat, kalau misalnya jalur yang sesat berapa puluh juta orang Islam. Berapa miliar? Iya, 2 miliar. sesat semua. Gimana? Kenapa mereka bicara gitu? Ya karena itu emang karena narurinya sebagai seorang Nasrani ya. Dan itu kok bisa aja lo sebagai kakak pertama bisa. Gitu. Apa karena perempuan segala macam? Saya bilang saya nggak pernah mengatakan bahwa ini saya masuk itu gara-gara pasangan saya sekarang enggak. Dan saya sadar kok apa yang saya lakukan dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada segala macam bentuk. Sadar. Dari calon nggak pernah maksa, nggak pernah Nggak maksa. merayu. Saya minta kok. Iya. Saya minta diri saya untuk mengislamkan diri saya sendiri. Jadi kalau dulu sebelumnya 5 kali ketemu calon nggak bisa jadi karena agama, yang ke-6 kali malah Bang Markus yang masuk Islam. Iya. Oke, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Tapi bagi saya itu salah satu yang nggak perlu dibahas. Iya. Karena semakin orang yang menghujat saya, semakin saya mencari kebenarannya, semakin mengimankan saya, semakin kuat. Nah, terus gimana kabarnya Trinitas Bang kalau gitu? Sebelum sadar tuh gimana? Nah itu Kabarnya Trinitas gimana waktu itu? kalau yang saya tahu ya Bang Doni, kalau ini secara nggak secara umum ya Bang. Ya. Kalau Trinitas itu kan satu ya Bang ya. Iya. Orang bilang pada Trinitas itu selalu ada bapak, anak, dan ibu kan. Roh Kudus. Ya. Itu satu. Saya bilang, tapi tetap aja yang saya kenal itu, yang saya tahu itu yang mengajarkan firman adalah Nabi Isa. Itu aja sih Bang. Selama Bang Markus di GPIB kan berarti kan selama itu juga Bang Markus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Iya kan? Ya, pada saat itu ya. Ya, ketika Bang Markus sebelum bersahadat kan Bang Markus harus melepaskan itu dulu nih. Iya. Gimana? Melepaskannya begitu aja atau bagaimana? Melepaskannya Atau dengan pemikiran-pemikiran selama 2 minggu itu? ya saya berpikir saya untuk apa berpikir sejenak untuk mencari apa yang harus saya lakukan itu kan. Saya menimbang-nimbang nih Bang. Lantas yang menguatkan dari podcast dari Bang Doni segala macam. Terus saya yang tahu dari kabar dari ini informasi yang saya dapat dari teman-teman segala macam. Saya bilang ya sudah nggak ada bedanya kok. Saya masuk Islam. Dan orang bilang berarti kamu udah menyangkal Yesus. Saya tidak bilang saya menyangkal Yesus. Berarti kamu sudah melarikan diri kamu terhadap Yesus. Saya tidak melarikan diri terhadap Yesus. Karena saya cinta dengan Yesus. Saya masuk Islam. Jadi Bang Markus ini boleh dikatakan sebenarnya akhirnya mau masuk Islam karena Bang Markus berpikir bahwa ajaran Yesus di dalam Bible ternyata sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ya poinnya ya gitu ya. Betul. Oke, jadi makanya Bang Markus bisa melepaskan doktrin Trinitas itu dengan mudah berarti ya. Oke. Dan itu tidak memberatkan saya. Ya. Karena Allah itu esa ya. Ya. Ada yang bilang Allah itu apa? Ini punya ini. Iya. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Terus cuman sekarang nih masalahnya nih bersahadat di masjid tapi pembinaannya kurang berarti ya. Betul. Pembinaannya dari masjid ini nggak ada berarti. Iya, betul Bang. Ya, ini yang harus makanya saya dibikin satu urutan sholat kayak bagaimana segala macam. Terus akhirnya saya lihat
saya masuk ke masjid, oh begini. Kok saya masuk masjid, oh orang langsung berdiri ya, langsung sholatnya apa ya. Sampai saya lihat kanan kiri bang saat itu, ini saya harus bagaimana nih, apa yang saya ngucapin. Sampai saya masih, waduh. Apa saya bilang, bacanya apa nih saya bilang. Awalnya seperti apa nih? Karena diajarin. Oke. Jadi yang membimbing banyak saya mengenai Islam ini ya pasangan hidup saya. Oke. Ya. Tapi sekarang udah bisa kan sholat sendiri? Udah. Sudah hafal berapa surat? Oh 5, Masya Allah, keren. Nah, Alhamdulillah. Ginilah. Yang penting dalam perjalanan Islamnya Bang Markus ini ya, yang penting ada progresnya. Ya bang. Ya, yang penting berprogres. Ya, makin hari makin baik, makin pinter, makin banyak yang dipelajarin. Saya maklum, sama seperti saya juga dulu. Ketika baru masuk Islam, kita memang, apalagi kalau yang tidak ada pembinaan dari lembaga tertentu ya. Iya. Kita seperti orang sendirian masuk ke dalam hutan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nyari jalan setapak itu nyari-nyari gitu kan. Ketika kita sholat di masjid, beda dengan yang kita dengar atau kita baca. Betul. Loh, katanya tangannya begini. Kok ada yang begini? Nanti duduk ada yang begini. Kok ada yang duduknya beda? Nanti ada yang bilang nggak kunut, ada yang bilang kunut. Betul. Itu jangan kaget, Bang. Jangan kaget. Itu semuanya itu sudah, sebenarnya masalah seperti itu sudah selesai. Perbedaan-perbedaan itu tuh hanya perbedaan, disebut dengan perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang-cabang, bukan perbedaan akidah ya. Bukan perbedaan secara, jadi kalau kita gambarkan seperti pohon, perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan Ranting-rantingnya saja. Perbedaan batangnya tidak ada. Ya. Akidahnya semua sama, cuman hanya perbedaan cabang kecil-kecil gitulah. Ya. Saya dulu mencoba memahaminya begini. Oke, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, tapi ternyata dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Walaupun mungkin ada salah satu yang hadisnya lebih banyak dan semuanya sahih, tapi ada satu yang gerak tapi juga sahih gitu. Saya mencoba memahami cuman begini aja. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi berapa tahun? 22 tahun sekian. Ya. Dia juga menjadi kepala pemerintahan, dia juga menjadi kepala keluarga, dia juga memimpin perang, dia juga memimpin kegiatan pemerintahan. Namanya orang sekian puluh tahun menjadi penuh kegiatan seperti itu, pasti pernah dong ngerasain capek. Betul. Pasti pernah dong ngerasain meriang gitu kan. Pasti pernah ngerasain kedinginan gitu kan. Jadi bisa aja ketika suatu saat Nabi sedang tahiyatul, mungkin dia sedang kedinginan, mungkin dia sedang gemeter. Pas dia sedang gemeter, sahabat yang di belakang melihat dan sahabatnya juga orang alim. Makanya riwayat dia sahih. Gitu. Bisa jadi begitu ya kan? Kan bukan berarti ajaran yang satu ini pasti salah, bukan. Ya bisa aja, namanya kondisi manusia biasa ya. Bisa terjadi macam-macam seperti itu. Ya sudah, kita hanya ikutin saja. Jadi jangan yang begini terus menyalahkan yang begini, yang begini jangan menyalahkan yang begini. Gitu. Jangan. Juga ada yang nanti begini, ada yang di bawah, ada yang di samping. Itu semua pasti ada alasannya. Pasti ada latar belakangnya. Bisa jadi ketika suatu saat Nabi begini tuh mungkin badannya memang masih seger, masih muda begini. Nanti mungkin agak capek, tangannya turun bawah. Ketika perang tangannya di samping karena megang senjata. Sedang perang sholat, Bang, bayangin coba. Bisa konsen gitu. Musuh di sana lagi adu pedang gitu. Ini kita di sebelah sini lagi sholat, kan pasti jaga-jaga gitu. Jadi kayak gitu-gitu tidak perlu menyalahkan apa yang beda-beda seperti itu. Karena perbedaan itu hanya perbedaan cabang, perbedaan kecil-kecil gitu. Perbedaan yang bisa terjadi pada setiap orang pada kondisi tertentu gitu. Jadi nggak perlu salah, apalagi sampai ngomong kafir, nah, jangan. Itu ya nggak boleh. Makanya seperti Bang Markus, sebagai anak baru nih ceritanya, harus banyak belajar, banyak baca. Jadi jangan buru-buru, kok ini beda ya? Oh salah, jangan. Tar dulu, ada semua, ada penjelasannya. Tenang aja. Betul. Dan memang masuk menjadi seorang muslim itu masuknya gampang, Bang. Tapi menjalankannya ini sulit. Nah, kalau Bang Markus masih mengatakan bahwa menjalankannya sulit, berarti Bang Markus belum
belum apa? Belum memahami hikmah di balik perintah itu, Bang. Nah, maksudnya sulit itu bukan berarti saya sulit dalam turunan cara beribadahnya. Lantas bicara mengenai apa isi Al-Qur'annya bacanya sebagaimananya gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Kenapa? Dimana kok ketika saya masuk Mualaf, kok saya terbentur dengan masalah Ujian. Ujiannya itu ada. Oh, kalau itu sudah ada firmannya di Al-Qur'an, Bang. Nah itu yang akhirnya kok bilang satu pas saya Mualaf itu saya menjadi Muslim itu pas saat saya dipecat, Bang. Pekerja. Dan satu juga calon saya juga pas saya dipecat nggak lama selang sebulan itu dia punya restoran dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang yang namanya rezeki manusia itu kan sudah ditaker. Ya, setiap manusia rezekinya sudah ditaker dan nggak mungkin ketuker. Betul. Ya, sudah dijatah rezekinya. Tapi ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, misalnya dalam hal ekonomi, itu kita jangan buru-buru menyalahkan atau berkeluh kesah. Aduh, saya kok masuk Islam malah jadi begini ya. Belum tentu karena masuk Islamnya begitu. Gak masuk Islam juga bisa begitu. Ada nggak orang di luar Islam yang susah, Pak, ekonominya? Betul. Banyak juga kan. Iya. Tetapi ketika kita sedang menghadapi hal seperti itu adalah ujian buat kita. Iya. Setiap nafas kita tuh ujian, Bang. Ya, kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas, itu setiap nafas tuh ujian. Betul. Jadi jangan kira bahwa orang kaya juga tidak diuji, Bang. Jangan kira. Malah buat saya, orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kenapa? Itu kalau kekayaan dia tidak digunakan di jalan Allah, lebih berat tuh hisabnya nanti. Ya. Betul. Memang orang miskin punya banyak keterbatasan, tetapi dia juga punya banyak peluangan waktu untuk beribadah juga. Bisa jadi kita sedang diuji ekonomi nih, bisa jadi kita sedang diberikan banyak kebebasan untuk beribadah. Orang yang sibuk belum tentu bisa beribadah seperti orang yang tidak sibuk. Iya, benar. Betul kan? Benar, Bang. Jadi kita jangan memandang sesuatu kesempitan itu hanya dari satu sisi, Bang. Kita melihatnya dari berbagai sisi. Oh, mungkin karena saya begini, karena Allah minta atau mau saya begini. Nah, sama seperti halnya nanti ya, ketika Bang Markus mulai belajar Iqra atau mulai belajar baca Quran, ketika membaca suatu ayat, kok di ayat itu kok bacanya kok nggak benar-benar gitu. Ada yang begitu. Nanti bisa jadi begitu ya, bisa menghadapi begitu. Jangan buru-buru, aduh saya ini nggak bisa. Aduh saya ini nggak berbakat. Aduh saya ini istilahnya kurang atau bagaimana lah. Kok saya baca ayat ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ada kesulitan gitu Bang. Jangan kira Bang, ternyata di balik itu Allah Subhanahu wa taala tuh karena sayang sama kita disuruh baca berulang-ulang tuh. Jangan kira gitu, jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai hukuman buat kita. Bisa jadi karena Allah sayang, kita disuruh baca itu terus. Bisa jadi begitu. Jadi Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, apalagi sampai buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau jangan sampai ya. Kalau itu enggak Bang. Kalau itu Bang enggak. Jangan sampai. Jadi maksud saya gini, Bang Markus sebagai orang yang baru beriman harus bisa menjalani kehidupan itu, menjalani keislamannya Bang Markus. Patokannya cuma begini. Saya kan sudah mengaku orang beriman nih, Bang Markus nih. Kalau ngaku orang beriman, saya kan harus dalam tanda kutip nih bersih di mata Allah. Bersih itu apa? Maksudnya apa? Bukan bersih badan dicuci pakai rinso atau pakai apa, bukan. Bersih dalam arti hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita bersih dan kita bertakwa, nah bertakwanya itu harus dipahamin dulu artinya Bang. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya menjauhi larangannya apa. Itu namanya bertakwa. Jadi kita harus menjalani keislaman kita
harus dengan bersih dan penuh ketakwaan. Ya. Kalau kita sudah bersih, sudah penuh ketakwaan, masih juga diuji, nah kita tinggal menentukan kita ini apa namanya, masih mau beriman apa enggak gitu. Ya. Tetapi Allah SWT tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan Ya, saya. betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus dipegang bener ya. Masalah rezeki Bang, rezeki uang nih ya, maksudnya harta benda ya. Itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatnya. Betul. Saya kasih tahu nih Bang. Jadi jangan buru-buru, aduh saya lagi bokek nggak punya duit, ini berarti saya nggak dapat rezeki. Nah itu sedikit ngawur kalau begitu. Iya. Masih bisa nafas, itu udah rezeki loh. Betul. Masih sehat badannya seperti kita sekarang nih, alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi tingkatannya daripada rezeki uang Bang. Ya. Ya, jadi rezeki harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya adalah rezeki kesehatan. Di atasnya kesehatan masih ada dua lagi nih Bang. Rezeki apa? Anak yang soleh. Ini juga rezeki yang melewati daripada rezeki kesehatan. Ya, setelah rezeki anak yang soleh, masih ada satu lagi rezeki yang paling tinggi nih. Apa nih? Rezeki rahmat dari Allah SWT. Oke. Jadi harta tuh paling rendah Bang. Paling cemen gitu. Ya, tapi sering orang tergelincir imannya hanya gara-gara harta. Ya. Banyak yang begitu. Dia nggak tahu bahwa rezeki harta tuh rezeki yang paling kecil. Nah, jadi maksud saya, Bang Markus, jangan buru-buru berkecil hati, jangan buru-buru suzon. Suzon itu berburuk sangka, wah ini saya lagi diuji begini supaya saya begini. Jangan. Itulah jalan yang harus Bang Markus lewatin. Kalau bertakwa itu seperti gini gambarannya Bang. Kita lewat sebuah jalan, di jalan itu ada rintangan. Contoh, ada duri, ada lobang, nanti ada halangan apa. Tapi kan tidak semua jalan itu kan penuh dengan rintangan itu. Kan pasti ada jalan yang bisa disusurin. Ya. Seperti itulah kita ngejalanin Islam. Jadi kalau ada duri-duri itu berarti itu larangan. Ya kita harus jauhin, pilih jalan gitu. Bang Markus kalau naik motor ada jalan lubang kan pasti dihindarin kan? Betul. Ya seperti itu gitu. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita masuk lubang itu dengan kecepatan sekian bisa jatuh, bisa bahaya. Ya kita hindarin. Insya Allah Bang. Kalau kita bersih, ya bersih dalam hati dan perbuatan kita, dan kita bertakwa, dan kita tetap bersyukur. Bersyukur ini paling penting nih. Ya. Bersyukur ini yang paling penting nih ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, jangan berharap kita dikasih lebih. Ya. Bersyukur caranya macam-macam Bang. Ya kan? Bisa dengan ibadah kita bersyukur, bisa juga yang paling bagus nih bersyukur dengan apa Bang? Dengan bersedekah. Apalagi kalau bisa bersedekah dari kekurangan kita, wah Masya Allah itu. Ya. Tidak banyak orang bisa bersedekah dari kekurangan. Betul. Ya kan? Kalau lagi banyak duit baru bersedekah. Iya. Giliran lagi nggak ada duit. Tapi bersedekah tidak hanya dengan uang loh Bang. Ya. Ya. Kita senyum sama orang, itu juga bisa bersedekah. Itu udah sedekah yang paling ringan gitu buat kita. Apalagi kalau kita bersedekah dari uang yang kita punya, yang kurang gitu, yang kita lagi kurang nih, kita bisa mengeluarkan uang kita untuk bersedekah. Wah itu masalah. Dan jangan lupa bersedekahnya ke siapa? Ke memang orang-orang yang benar membutuhkan. Yang paling penting, paling utama anak yatim piatu. Cobain Bang ya, cobain. Bersyukur dengan bersedekah anak yatim piatu. Wah. Cobain deh. Ini saya sih cuma bocorin aja. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu kurang lebih beberapa bulan setelah saya masuk Islam Bang. Iya. Saya udah jadi pengusaha. Ini gimana saya udah masuk Islam kok nggak ada proyek gitu. Ya, beneran loh. Beneran saya pernah merasakan itu loh. Tapi ternyata Masya Allah kalau kita benar tetap tetap beriman, kita tetap bersyukur, kita tetap bersedekah. Sampai dulu saya pernah sengaja dalam kekurangan itu saya cari rumah panti asuhan. Panti asuhan. Dari kekurangan itu saya memberikan sedekah untuk anak-anak yatim. Masya Allah. Anak yatim doanya didengar nggak? Betul. Pasti didengar. Iya. Makanya kalau kita mau bersedekah kepada orang yang doanya didengar gitu.
Kan gitu. Iya. Jadi itu seperti orang bisnis gitu loh Bang. Kan seperti orang bisnis. Bang Markus mau dilapangkan rezeki hartanya. Caranya begitu. Mancing gitu namanya. Ya, ini hanya sharing aja. Ya. Insya Allah Bang Markus itu bisa lah begitu. Ya. Insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah sampai saat ini pun saya nggak pernah yang namanya saya menyangkal, Bang. Menyangkal apa? Namanya ya. Enggak. Ya. Saya nggak merasa itu yang harus kok ini dijaga. masuk Islam? Enggak. Ya. Karena yang saya tahu juga di Nasrani itu ketika ada sedikit cobaan, saya hanya menguatkan diri saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi dapat kita sendiri. Iya. Itu. Ya. Dan sampai saat ini pun juga yang namanya benar yang bidang Bang Doni. Saya nggak kerja, malah saya kusuk bicara mengenai sholatnya. Betul kan? Sholat saya tepat waktu, 5 waktu saya jalan segala macam. Walaupun masalah ada kegiatan segala macam terus lewat waktunya, tapi tetap dilakukan itu. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah SWT, ingat ya Bang ya, Muslim itu orang yang berserah diri kepada Pencipta. Ya. Ingat-ingat banget itu. Sudah berserah diri apa belum kita gitu sama Allah SWT? Sampai saya pernah nangis loh Bang Noni. Saya sujud, saya nangis. Ya Allah kuatkan saya. Itu aja ya, kita cuma bisa itu kan. Jadi maksud saya, ketika kita mengaku sebagai orang beriman, jangan hanya gara-gara kita sekarang ekonominya sedang terpuruk misalnya, terus kita berpikir macam-macam. Jangan sampai. Iman itu tetap harus dijaga, karena iman itu yang membawa kita ke sana. Gitu. Jadi itu tadi, kalau tips dari saya, justru malah harus bersyukur. Bersyukur ini yang paling penting. Karena dari bersyukur ini yang bisa mendatangkan rezeki dari manapun. Dengan cara apapun, dengan cara beribadah, sholat duha, bersyukur. Dengan cara bersedekah, itu bersyukur. Itu cara yang paling bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ini ada sebuah cerita ya Bang ya. Ini sebuah cerita, mudah-mudahan bisa menguatkan kita lah. Ada kisah hadis sepasang suami istri. Miskin banget. Miskin banget pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian suami istri ini menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Suami istri bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong didoakan, tolong kami didoakan supaya kami jadi orang kaya. Wajar permintaan seperti itu kan? Wajar sebagai manusia. Gitu. Dikabulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan pasangan suami istri. Dikabulkan sama Allah SWT. Jadi orang kaya nih ceritanya nih. Dikasih izin untuk jadi orang kaya nih sama Allah SWT nih. Tapi ada syaratnya Bang. Syaratnya mereka jadi orang kaya cuma setahun. Mau gak Bang dikasih syaratnya gitu? Apa yang kita rasakan? Kalau kita oke, boleh jadi orang kaya tapi cuma setahun gitu. Gimana rasanya? Nah, tergantung daripada iman kan, kalau gitu kan. Oke, jebret jadi orang kaya nih suami istri. Tapi udah dikasih tahu cuma setahun ya. Gitu. Oke. Selama mereka menjadi orang kaya, ternyata mereka banyak-banyak bersedekah Bang. Mereka banyak-banyak bersyukur dengan bersedekah. Memberi makan orang miskin, pokoknya bersedekah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan mulai mikir nggak? Mikir nggak? Mikir, waduh sebentar lagi. Udah setahun nih. Udah hampir setahun. Bentar lagi habis dong gitu ya. Tetapi ketika sebelum habis waktunya setahun ini, si suami istri ini, karena dia sudah tahu waktunya mau habis, dia bersedekahnya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Sama mereka ditembanyakin, tambah banyak bersedekah. Ya, pas lewat setahun terus lewatlah berapa hari, berapa minggu, sebulan, kok nggak hilang-hilang kayaknya gitu, kok masih kaya terus gitu kan, tambah lagi 2 bulan gitu kan, mereka menghadap lagi ke Nabi Musa alaihissalam dong, ya Nabi gitu lah istilahnya, kok katanya setahun kayaknya, ini kok udah lewat setahun kok masih kaya gitu kan. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam coba? Karena kalian bersyukur, karena kalian bersedekah. Itu yang menjadikan kalian sampai sekarang tetap kaya. Jadi kalau dikasih tahu kalian kaya cuma setahun, nah kita ingin gak bersyukur gitu.
Ya, itu yang bisa kita ambil dari ambil pelajaran dari kisah itu. Mudah-mudahan ya, insya Allah kalau diizinkan jadi orang kaya setahun jangan lupa bersedekah gitu. Ya kan Bang? Betul. Gitu aja. Betul. Ya, yang penting sekarang kita sudah jadi beriman. Yang bisa kita pegang itu adalah iman dan juga harapan bahwa kita insya Allah, insya Allah menjadi orang yang menjadi golongan manusia yang bisa mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Ya. Dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. Itu yang paling penting. Itu artinya memang agak dalam ya. Ya. Bisa diartikan bahwa kita harus tetap memegang ketauhidan. Ya. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Ya. Jangan sampai kita melakukan larangan Allah SWT, apalagi sampai naudzubillah mujalik musyrik. Ya. Ya kan? Dan juga apa sih harapan kita sebagai orang Islam? Kita cuma pengen mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan Islam. Ya, kita juga berharap supaya kita tidak diazab oleh api neraka. Ya. Ya udah cuman itu doang. Cita-cita kita kan cuma itu doang. Karena apa? Karena kita sedang mengejar rezeki yang paling tinggi, yaitu rahmat Allah SWT. Ya. Jadi mau kaya, mau miskin, kan ini yang dikejar sebenarnya. Miskin kaya itu cuman ujian, bukan pencapaian. Oke, orang bekerja keras dia bisa kaya. Oke, itu adalah ikhtiar. Ya. Mau kaya kerja keras, gitu. Dengan segala peluang ya kerja keras. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya. Kita justru wajib kaya loh Bang. Tapi gini, di Islam ada konsep gini Bang. Islam kan ada bersyahadat. Rukun Islam pertama kan bersyahadat kan. Kedua apa? Sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji jika mampu. Ya, jika mampu dalam arti ekonomi. Kalau orang yang sudah bersyahadat, dia menjalankan sholatnya dengan baik, dia mengeluarkan zakatnya dengan baik, dengan ikhlas, dia juga melakukan puasa dengan baik. Yang keempat ini, yang tiga, yang penting ini tiga nih. Yang tiga ini dilakukan dengan baik, insya Allah dia akan mampu berhaji. Ya. Ini beneran. Kalau sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, masa iya nggak dimampukan naik haji gitu. Ya, jadi kalau ini ibaratnya konsep ekonomi di dalam Islam. Kalau kita melakukan semuanya apa yang diperintahkan dan kita dalam kurung bersih, ya, masa iya nggak paham ya maksudnya? Iya. Masa iya nggak kaya gitu. Sebenarnya gitu, ini konsepnya kan gampang sebenarnya. Dari mulai syariat Islam aja nih, bisa kita pelajarin konsep menjadi orang yang sukses. Gitu. Ya. Insya Allah Bang, jangan kecil hati. Ya, nggak pernah sih Bang. Ya, apalagi aktivis. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah berkecil hati gitu. Insya Allah, ya. Cuman kadang-kadang khawatir, aduh besok gimana ya? Gimana? Tapi tetap aja lagi. Kita selalu berdiskusi ya Bang, di rumah. Dulu saya waktu baru-baru masuk Islam, saya udah jadi pengusaha Bang. Ya. Sebelum saya masuk Islam, ketika saya jadi pengusaha, mengerjakan sebuah proyeknya belum selesai, saya udah mikirin, habis ini proyek apa ya? Gitu. Wajar dong, wajar. Habis ini proyek apa ya? Habis ini proyek apa ya? Selalu ada kekhawatiran. Tetapi ketika saya sudah masuk Islam, nggak tahu bagaimana ceritanya, saya hanya mencoba mengikuti aja apa perintahnya, menjauhi larangannya. Akhirnya kok saya nggak nyari proyek Bang. Akhirnya proyek itu nyari saya gitu. Iya. Loh ini bener saya alamin, karena saya merasa jadi kalau dulu saya tuh ngoyo nyari proyek, saya cari sono sini gimana caranya dapat proyek. Kok giliran saya udah masuk Islam, saya menjalankan Islam dengan baik, kok proyek itu nyari saya gitu. Bukan saya nyari proyek. Orang itu menghubungi saya untuk ngasih proyek ini. Malah banyak yang saya tolak dulu. Serius. Lo bener. Karena saya tahu, ini ada proyek nih. Tapi, kalau begini nanti mungkin saya jadi bisa melakukan kesalahan apa gitu lah. Alhamdulillah saya nggak ambil. Saya ambil yang udah jelas-jelas aja. Gitu. Insya Allah gitu Bang. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami artinya Islam itu apa.
Islam itu kan selain daripada selamat, damai, patuh, taat, tunduk, yang paling penting kan berserah diri nih. Ya. Berserah dirinya ini memang agak susah nih. Tapi kalau kita benar-benar berserah diri, dulu waktu kecil bisa apa kalau nggak berserah diri kepada pencipta kita? Bisa besar seperti ini kan juga dulu kan karena dititipkan orang tuanya. Ya. Nah, sekarang apakah hanya karena kita masih bayi kita berserah diri? Enggak. Sampai mati kita harus berserah diri, Bang, pada pencipta kita. Insya Allah gitu, Bang. Ya. Bukan saya ngajarin nih, sharing ya. Ini sharing bener. Karena saya ngerasain apa yang Bang Markus rasain. Dulu saya juga ngerasain gitu. Jangan sampai lepas ibadahnya. Ya. Insya Allah bisa lah, mudah. Ya. Nanti pasti ada peluangnya. Pelajarin, gimana amalan yang membuka rezeki yang tidak disangka-sangka dari pintu mana aja. Cobain. Udah hampir semuanya Bang. Sampai bacaan-bacaan di TikTok lah segala macam. Coba ini kita sampai zikir juga. Iya, jangan sekali baca udah, belum ya. Gitu. Enggak. 10 kali baca, belum ya. Bayangin aja Bang Menuni, saya tuh pernah zikir sampai 600 zikiran yang saya ayat yang saya baca ini. Gini Bang Markus mau baca bacaan ribuan kali sekalipun, kalau hati kita belum belum sepenuhnya berserah diri, belum sepenuhnya bersyukur, belum tentu bacaan itu membawa hasil, Bang. Nah, itu mungkin kali ya. Sampai orang bilang, "Lu berat amat lu." Nah, Terus dia bilang, Bang Markus juga jangan buru-buru berkecil hati kalau begini. Saya sudah baca zikir ini ribuan kali, ya. Tapi kok saya masih miskin aja, masih susah aja. Itu orang nggak pernah sholat kok kaya. Bisa nggak begitu? bisa. Banyak begitu. Narodi bisa. Jangan buru-buru ngiri yang begitu. Oh. Malah kita nggak boleh ngiri, ya. Apalagi orang itu nggak sholat, apalagi orang itu bukan Islam, kok dia kaya, kok saya sudah berusaha menjalankan perintah menjauhi larangan kok masih begini-gini. Jangan buru-buru suudzon. Ya sih. Justru yang penting kita cuma bisa bersih, ikutin, bersyukur, udah. Berserah. Kalau berserah berarti terserah dong. Betul. Kalau kita berserah diri kepada Allah SWT berarti kan terserah Allah dong. Iya betul. Kalau kita nggak rela terserah Allah nih, nah itu yang bahaya kadang-kadang. Iya sampai sekarang juga kayak saya juga ikhlas aja deh. Jalanin aja deh. Tapi ikhtiar. Iya ikhtiar tetap Bang. Jangan diam aja di rumah. Iya. Nonton video downloadan mulu gitu. Banyak di kerja jangan. Cari kerja tetap ngelamar sini tetap segala macam sampai. Nah, silaturahmi juga penting, Bang. Iya. Ya, silaturahmi juga penting. Silaturahmi juga membawa banyak rezeki. Insya Allah. Kalau kitanya kelihatannya kita merasa udah bersih, udah bersyukur dan segala macam, tapi kurang silaturahmi juga. Karena bisa jadi rezeki itu datang lewat silaturahmi. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau membantu seorang manusia, apa mungkin dia ngejatuhin duit sekarung dari langit gitu kan? Nggak mungkin. Pasti yang namanya rezeki itu rezeki harta benda ya, itu pasti didatangkan melalui orang-orang yang lain gitu. Ya. Makanya di dalam Islam kan kita ada konsep hablum minallah, hablum minanas. Ya. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu yang harus kuat dulu nih. Ya. Jangan sampai ada cacat nih. Hablum minanas, kita juga jangan sampai ada cacat. Ya. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita melalui hablum minanas. Nanti kalau kejatuhan duit 2 karung malah kaget, malah pingsan gitu kan. Enggak apa gitu-gitu juga sih Bang. Itu makanya. Ya. Pokoknya memang jadi dari apa yang perjalanan saya menjadi Islam ini, saya bisa menggali dari dalam diri saya, saya bisa mengambil hikmahnya malah saya bisa lebih mendekatkan diri. Ya. Satu, terus kedua bisa mengapa sedikitnya saya bisa menguatkan iman saya. Ya, sama satu lagi yang penting Bang, jangan lepas dari komunitas Islam ya. Itu bisa dalam konteks silaturahmi, tapi juga bisa dalam konteks begini. Seperti Bang Markus yang ya masih bisa dikatakan mualaf karena masih baru, jangan lepas dari komunitas Islam Bang. Jangan memisahkan diri atau menjauhkan diri gitu. Kita harus tetap selalu berada di komunitas Islam terus, ya, terutama komunitas yang saling menguatkan. Gitu.
Kalau kita lepas, itu kita nanti akan mudah goyang dan mudah diserang. Ya. Ya, mudah didekati oleh orang-orang yang tidak seiman. Ya. Gitu. Itu penting. Gitu. Ya, makanya kami di Yayasan Geraha Mualaf Jakarta ini kita juga selalu memonitor nih orang-orang yang baru masuk Islam nih. Kita selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Jangan lepas gitu. Ya. 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 Nah, sekarang saya mau minta pesan nih dari Bang Markus nih. Ini kan sudah masuk Islam. Kasih pesan dong buat yang belum masuk Islam. Pesan ini. Apa yang Bang Markus bisa kasih pesan nggak apa-apa. Untuk Islam ya Bang ya. Untuk yang Islam dulu boleh, untuk yang belum Islam juga boleh. Ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, untuk kita sesama Muslim, khususnya saya pribadi, yang saya rasakan bahwa ketika saya masuk sebagai seorang Muslim, saya lebih menyentuh hati saya untuk mendekat lebih ke Sang Pencipta. Itu pertama. Walaupun banyak permasalahan, persoalan yang terjadi dalam hidup, intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan satu hal yang tidak bisa kita kira-kira. Dan jangan pernah tidak menjalani yang namanya perintahnya benar. Salat lima waktu itu yang sudah dijalankan. Ada tulang. Kenapa ada tulang? Oh, nanti aja. Terus. Jadi saya bersyukur sekali menjadi seorang Muslim karena saya lebih taat. Dengan 5 waktu itu saya lebih diingatkan kembali untuk ingat selalu bicara mengenai siapa Sang Pencipta saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 waktu ini. Ya, alhamdulillah. Buat yang belum Muslim, Bang. Untuk yang saya sebutnya belum Muslim karena insya Allah mereka Muslim. Yang belum Muslim jangan pernah membuat suatu perbedaan. Karena Muslim ini seperti yang pernah kalian tahu mungkin ya, karena yang saya rasakan juga, kita diajarkan di Muslim itu kita bicara mengenai penyerahan diri. Ya. Kalau dari Kristen itu adalah mengimani apa yang sudah diajarkan. Ini sama sebenarnya, cuma lebih taunya mengenai apa fungsinya kita terhadap Yang Maha Kuasa. Coba lebih dalam bicara mengenai apa sih itu Islam dan apa maknanya dari Islam itu sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pesannya Bang Markus ini bisa menjadi atau membuka jalan hidayah buat yang menonton ya Bang ya. Insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa ya. Mudah-mudahan obrolan kita dengan Bang Markus ini bisa membawa inspirasi, membawa manfaat ya, menguatkan iman kita, juga membentengi akidah kita semua ya. Insya Allah ya. Tuh kan, bener kan minumnya nggak diminum. Nanti saya diomelin Bang. Udah dikasih minum, kasih kopi aja nggak diminum. Ya, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300, Masya Allah ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri, nanti kita berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak. Ya, istiqomah ya Bang ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi ya setelah kita podcast, ternyata kita baru mendapatkan kabar bahwa Bang Markus ini yang sudah bersahadat di sebuah masjid di daerah Jakarta Timur, ternyata juga pertama surat pernyataan masuk Islamnya tidak diterima ya, atau tidak bisa digunakan untuk mengganti keterangan KTP untuk mengganti keterangan agama di KTP. Yang kedua juga Bang Markus tidak mendapatkan pembinaan dari masjid tersebut. Ya, jadi akhirnya kami putuskan untuk mensyahadatkan ulang Bang Markus. Ini kan mumpung masih sumur jagung nih ya. Jadi
kita memasukkan Bang Markus juga dalam pembinaan dari kami, ya. Jadi kita mau sadarkan ulang, sertifikatnya sudah disiapkan. Di sini sudah dituliskan, tolong Bang Markus cek ya keterangan di sini, nama dan segala macam sampai bawah. Ya. Sudah benar atau belum? Betul. Kalau sudah benar, nanti kita mulai prosesi pensadatannya dengan cara Bang Markus membaca dari mulai kata ini pernyataan ya sampai sini, sampai dengan ini saya nama. Yang ini tanggal lahir, alamat, pekerjaan nggak usah disebutin, langsung agama sebelumnya saja. Oke. Setelah itu baru dibaca sampai 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru saya tuntun syahadat. Ya, sudah siap? Siap. Oke, kalau siap bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini saya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan ini surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Markus Batu Perisa. Agama sebelumnya adalah Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, kita bersalaman. Kita akan ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah. Ya. Alhamdulillah untuk kedua kalinya bersyahadat ya, nggak apa-apa. Kita tiap hari juga bersyahadat ya. Di dalam sholat kita juga kita tiap hari bersyahadat. Dalam sehari kita bersyahadat berapa kali? 1, 2 lagi 5 tambah 9 9 kan? 9 kali kita bersyahadat dalam sholat kita. Jadi nggak masalah orang mau bersyahadat setiap waktu, itu menunjukkan iman dan tauhid kita ya. Ya, selamat Bang Markus ya. Ini tolong ditanda tangan dan ditulis nama lengkap. Ya. Ya, nama lengkapnya. Oke. Nanti pulang, Bang Markus jangan lupa tempel foto ya di sini ya. Foto sendiri ya, jangan foto istri ya. Berdua bisa berdua. Foto sendiri, jangan berdua. Nah, nanti di laminating, segera urus untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya, cukup ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Ya. Nggak sampai sehari jadi. Ya, ini tinggal dibawakan asli dan fotokopinya. Mungkin sih aslinya sih mungkin sebenarnya nggak perlu, fotokopinya aja yang diperlukan. Oke. Nah, sekarang ini ada bingkisan untuk Bang Markus ya. Ini untuk penguatan aja ya. Ada buku petunjuk sholat ya, dibaca-baca. Dibandingkan dengan praktek sholat sekarang Bang Markus. Kalau ada yang prakteknya belum sesuai dengan ini, diperbaiki sesuai dengan buku ini ya. Baik. Ini juga ada buku kecil buat bacaan. Ini buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Oke. Berarti belum belajar Iqro juga kan? Iqro Bang? Belum. Nah, ini kita kasih buku Iqro. Ya. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumah. Oke. Sediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari. 1 hari pertemuannya 90 menit. Nanti guru privatnya akan mengajarkan dari mulai sholat, ya mulai pokoknya fikih lah ya, dari wudhu, sholat, niat dan segala macam, sama juga akidah, sama juga nanti belajar Iqro. Ya, setelah belajar Iqro nanti baru baca Quran. Ya, ini buku mushaf Quran dari Al-Qasbah. Ya, ini juga kita berikan pada Bang Markus. Tolong dipelajari adab memegang mushaf Quran.
ya, harus berwudu dulu. Ya, ini tolong diterima. Nah ini kita juga kasih sajadah yang ada contekannya. Oh, udah hafal beneran bacaan sholatnya? Hampir semuanya, cuman yang Bacaan sholatnya, bukan bacaan surat pendeknya. Bacaan sholatnya udah hafal semua? sudah Sudah ya? Ya udah nih ntar buat penguatan Iya. lah. Kalau misalnya nanti udah nggak kepake bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Iya. Ya. Jadi nggak sekolah aja nyontek ya. Belajar sholat aja nyontek. baca sholatnya sih bisa. Nah, yang penting sekarang yang ini nih. Nah, ini adalah sarung dari BHS Tech ya, sarung atlas. Buat Bang Markus juga, nanti buat sunat ya. Kan belum sunat kan? Ya. Tentukan harinya, ya. Tentukan harinya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Waduh. Oke? Ditunggu. Nggak boleh lama-lama. Iya, Bang, iya, Ya, Bang. jangan lama-lama. Jangan nunggu setahun 2 tahun. Oke? Tenang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tenang. Nanti apa yang bisa kita bantu pasti. Ya, insya Allah. Ini tolong diterima dengan baik. Ini saya masukin juga ya. Tadi pas lagi. Enggak. Udah, ini tolong terima dulu. Ya, Bang. Alhamdulillah, Bang Markus sudah bersadat ulang. Ini hanya untuk urusan pembinaan dan juga untuk pengurusan administrasi negara ya Bang ya. Ya. Bukan ada tujuan lain-lain. Sudah pernah bersadat di sebuah masjid di daerah Jakarta Timur. Ya. Kira-kira bulan September 2024 ya. Betul. Cuman karena masalah administrasi dan pembinaan makanya kita sadatkan ulang. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan Bang Markus dan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting juga kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya Bang dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.